Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video tutorial penggunaan situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam video ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara mencari referensi jurnal ilmiah melalui layanan e-resource Perpusnas, langkah demi langkah dengan cara yang mudah. Langkah pertama, kita perlu mendaftar sebagai anggota Perpusnas. Silakan buka situs resmi Perpusnas di alamat perpusnas.go.id, lalu pilih menu pendaftaran anggota. Posisinya ada di bawah ya. Kita scroll aja ke bawah. Nah, ada fitur keanggotaan, silakan diklik. Tunggu beberapa saat, kemudian nanti akan keluar berupa form yang harus kita isi. Nah, sudah muncul, silakan pilih dan klik daftar. Di sini ada beberapa persyaratan pendaftaran. Silakan bisa teman-teman baca. Kemudian ada tata tertib yang mana ini berlaku kepada kita sebagai anggota yang sudah terdaftar di Perpusnas. Kemudian ada kartu anggota. Kartu anggota ini juga pembuatannya gratis ya teman-teman. Lalu ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pemilik kartu anggota Perpusnas. Kalau sudah selesai dibaca semuanya, klik centang lalu lanjutkan pendaftaran. Selanjutnya, teman-teman akan diarahkan untuk mengisi form. Ini terdapat petunjuk pengisian form supaya nanti data yang kita isikan itu tidak salah. Jangan lupa siapkan kartu identitas teman-teman ya. Masukkan nomor identitas pada kolom yang sudah disediakan. Untuk tanda bintang, tanda merah itu artinya wajib diisi, dan pastikan isinya sesuai dengan kartu identitas yang teman-teman punya. Setelah nomor NIK diisikan, jangan lupa buat passwordnya, dan pastikan passwordnya tidak lupa, karena nanti setiap akses itu diminta untuk memasukkan password. Lalu jangan lupa isi juga nama lengkap teman-teman sesuai dengan kartu identitas. Contoh, kita pakai namanya Amanda Matahari. Nah, jangan lupa isikan juga tempat lahir. Misalnya di Surabaya, kemudian tanggal lahirnya kita pilih, tanggal berapa, bulannya juga, dan tahun lahir. Lalu isi bagian alamat tinggal sesuai dengan identitas. Pilih bagian provinsi dan juga kota. Nah, jika alamat tinggal saat ini sama dengan kartu identitas, teman-teman tinggal memberikan tanda centang saja. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan. Tapi kalau berbeda, silakan teman-teman isikan alamat tinggalnya. Lalu isikan pula nomor HP teman-teman, kemudian nama institusi, lalu nomor telepon rumah jika ada, dan alamat institusi. Kemudian pendidikan terakhir, jenis kelamin juga, pekerjaan. Kalau kita sebagai mahasiswa, kita pilih yang mahasiswa. Lalu isikan alamat email juga ya. Dan status perkawinan, kalau sudah menikah, silahkan diklik menikah. Nah, sebelum dilanjutkan atau disubmit, pastikan cek lagi dari atas, cek ulang, pastikan data yang kita isikan itu semuanya sudah benar. Cek satu-satu dengan teliti. Semuanya dipastikan datanya sudah sesuai dengan kartu identitas yang kita miliki.
Jika sudah, silahkan teman-teman bisa mengklik. Oh ya, ini emailnya harus diisi dengan email yang aktif ya tentunya. Misalnya Amanda Matahari bla 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 misalnya ya. Lalu kita centang. Oke, nah inputan email tidak valid. Ya ini kan contoh ya. Nanti kalau misalkan sudah valid, semuanya akan terprogres dan bisa disubmit. Nah, itu kita sudah isikan form ya. Lalu kita coba masuk nih. Nah, nomor anggotanya tadi berapa, kemudian passwordnya isikan, dan masukkan angka. Angka ini sebagai kode, nanti setiap masuk biasanya berubah angkanya. Kita isikan saja sesuai dengan angka yang tampil, kemudian klik login. Nah, ini ada beberapa fitur dari keanggotaan kita. Oke, kita bisa mengetahui pinjaman koleksi kita kalau misalkan meminjam buku secara online, kemudian jumlah judul yang dipinjam, dan sebagainya. Kita bisa memilih beberapa katalog ya di sini untuk beberapa jenis bahan yang kita perlukan. Baik, setelah keanggotaan sudah selesai ya, kita punya identitas sebagai anggota. Ini tandanya ya, buktinya. Lalu ini ada fitur koleksi yang kita pinjam. Kemudian kita ke menu untuk mencari referensi jurnal. Oke, kita masuk lagi nih ke Perpusnas RI. Nah, ini ya sudah ke tampilan awal, kemudian pilih dan klik e-resource. Nah, ini. Silakan teman-teman pilih dan klik e-resource. Oke, nah, sebelum kita masuk ke e-resource, biasanya kita diminta login lagi. Jangan lupa dengan nick dan password yang tadi kita sudah miliki ya. Oke, ini tanda keanggotaan kita sebagai anggota Perpusnas. Nah, di bawah ini tersedia beberapa situs penyedia layanan untuk jurnal referensi. Ini bisa kita manfaatkan teman-teman. Ada banyak sekali situs, di mana di setiap situsnya juga ada panduan-panduan yang bisa kita baca sebelumnya. Di sini lengkap ya teman-teman. Jadi untuk meningkatkan etika akademik, kita bisa memanfaatkan situs Perpusnas ini miliknya pemerintah yang bisa kita akses secara gratis dan menunjang tugas-tugas kita yang memerlukan berbagai sumber ilmiah terpercaya tentunya. Baik, kita sudah di kolom pencarian e-resource. Misal kita akan mencari tentang inovasi pembelajaran. Oke, silahkan. Oke, tinggal kita cari e-resource. Nah, ini sedang mengakses ya, jadi tunggu beberapa saat, nanti beberapa judul tentang e-resource itu akan muncul. Nah, ini dia, sudah ada beberapa hasil pencarian dari sistem. Kita misalnya mau lihat relevansinya nih, apakah data terbaru atau yang lama, lalu mau berapa lama nih. Oke, kita 5 tahun terakhir ya misalnya. Nah, ini muncul beberapa artikel di 5 tahun terakhir tentang inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Silahkan kita bisa mencari mana yang paling sesuai nih, yang paling kita butuhkan. Oke, misal kita mau pakai yang mana ya? Oke, ini deh. Inovasi pembelajaran berbasis teknologi artificial intelligence dalam pendidikan. Oh, oke. Nah,
Kita cari yang lain. Oke, ini. Nah, kalau sudah ketemu, saya biasanya di klik kanan kemudian open window. Oke, nah ini muncul ya. Nah, lalu ada pilihan view, artinya kita bisa melihat. Oh, ternyata langsung di-download. Gak apa-apa teman-teman. Kita tinggal buka hasil downloadan, kemudian keluar artikel ilmiah sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Ini isinya lumayan lengkap ya. Jadi silakan manfaatkan situs-situs gratis seperti ini. Semoga tidak ada kesulitan. Oke, kita bisa lihat terus ke bawah secara lengkap. Pastikan artikelnya lengkap ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, itu dia. Caranya mudah sekali kan? Oke, misal sekarang kita mau cari dengan topik yang lain. Misalnya pemanfaatan Canva dalam pembelajaran. Sekarang kan lagi banyak ya media pembelajaran yang diambil dari template-template Canva. Oke, nih muncul teman-teman. Nah, silahkan ini semua merujuk pada apa yang teman-teman butuhkan. Misalnya ini pemanfaatan Canva nih, kita cari, klik kanan open in new window. Oke, nah ternyata tampilannya beda dengan tadi yang jurnal pertama ya. Terus aja kita scroll ke bawah. Nah, tapi di sini tidak ada tombol. Jangan khawatir, ada doi. Nah, DOI ini bisa teman-teman klik lalu kemudian pastekan pada pencarian Google. Nanti di sana langsung terintegrasi kepada halaman yang akan kita tuju. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah muncul begini PDF-nya, gampang bisa kita buka. Oke, ini sudah ya, open access sudah tersedia, sudah terbuka jurnal ini. Oke, mungkin kalau untuk baca sih oke. Nah, oke, kita pastikan dulu nih tadi ini nih ya di keywordnya tentang Canva. Itu kata kuncinya ya, sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Nah, udah muncul. Kalau saya enaknya biasanya di-download dulu. Karena sewaktu-waktu kalau dibutuhkan, kita tinggal membuka file tersebut. Gitu. Kalau hanya sekedar membaca, siapa tahu nanti lupa, itu biasanya kita kesulitan lagi. Gitu teman-teman. Oke, tadi kita sudah mencari dari jurnal lokal. Sekarang kita coba cari jurnal internasional. Misalnya kita cari kata kunci yang general atau yang mudah, biasanya banyak familiar. Oke, motivation misalnya ya, atau learning motivation. Oke, kita cari. Mesin ini sedang membuka. Kita tunggu. Nah, ini sudah mulai nih menampilkan hasil-hasil pencarian. Oke, nih ada beberapa artikel yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Oke, klik kanan window. Oke, nah ini bisa langsung dibuka full text. Nah, gitu. Oke, nah ini dia. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya dari artikel ini, kita bisa ke download full text. Tinggal download saja, nanti akan keluar. Nah, ini dia teks artikel secara lengkapnya ya. Oke nih, ini data-data masih 5 tahun terakhir ya, masih terbaru. Oke, cek lagi sampai ke bawah apakah lengkap sampai daftar pustaka. Oke, kita scroll aja ke bawah. Nah, oke, lengkap, berarti sudah tersedia semua. Nah, itu dia. Kalau sudah selesai bisa klik sign out atau dibiarkan juga tidak apa-apa. Gitu. Itulah ya
teman-teman, sekilas cara pencarian referensi jurnal. Semoga panduan ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan tugas maupun penelitian. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di tutorial berikutnya.